Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Halo, apa kabarnya anak-anak semua dan para orang tua murid? Pada kali ini, para guru bidang studi akan melakukan permainan tradisional sebagai promosi atau menceritakan kegiatan yang ada di sekolah Santo Markus ya. Di sini ada Mr. Ruben, ada Mr. Wahyu, dan Mr. Oris. Ini adalah para pemain. Para pemain ya. Dan juga ada Miss juga loh. Di sini ada Miss Sandra, lalu Miss Mary dan Miss Lia. Di mana kami para guru bidang ingin melakukan permainan tradisional ya. Permainan apa saja sih ya yang akan kita mainkan? Permainan yang kita akan mainkan yang pertama adalah permainan galasin atau yang biasa sering kalian sebut itu dengan permainan gobak sodor, lalu bentengan dan brok. Brok itu atau dampu bulan ya. Itu adalah permainan-permainan yang sering dilakukan anak-anak Santo Markus jika mengisi waktu-waktu luang seperti istirahat dan sebagainya ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Selamat menyaksikan. Sebelum menyaksikan bagaimana cara mainnya dan peraturannya, kita intro terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan melakukan permainan galasin atau yang sering disebut permainan gobak sodor. Ini permainan tradisional ya. Di sini dalam permainan gobak sodor atau galasin yaitu terbagi menjadi dua kelompok atau dua tim yang terdiri masing-masing bisa 3 sampai 5 ya. Oke, mari kita saksikan. Sebelum kita mulai bermain, biasanya kita akan mengundi dulu ya. Tim A, kita sebutnya tim A dan tim B ya. Tim A itu sebagai penyeberang dan tim B sebagai penjaga ya. Dalam permainan ini biasa dilakukan di lapangan ya yang berukuran kurang lebih bisa saja 9 kali 4 meter, di mana tim penyeberang itu berusaha supaya tidak tersentuh oleh tim penjaga dari garis start sampai ujung dan kembali lagi supaya mendapatkan nilai. Tetapi jika tersentuh oleh penjaga, maka dia akan keluar dari area itu. Dan jika sudah melakukan atau sudah tersentuh semua, maka akan bergantian berjaga. Ini permainan tradisional yang sangat menyenangkan dan juga ada banyak manfaatnya yang terkandung. Manfaatnya yaitu pada permainan ini bagaimana anak berusaha mengecoh lawan agar temannya dapat melewati garis. Ini memiliki jiwa kebersamaan, belajar kompak dan bekerja sama. Permainan ini juga mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan harus tetap berusaha. Jangan sampai lawan yang berhasil melewati garis langsung membuat kita putus asa ya. Jadi sekali dalam permainan tapi juga mengandung banyak makna dan manfaat, di mana kita dicoba atau diajak untuk tidak mudah putus asa. Kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, apalagi dalam permainan kelompok, untuk memperjuangkan kelompok kita ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan bermain bentengan ya, dimana dalam permainan bentengan ini terdiri dari kelompok, 2 kelompok, masing-masing kelompok bisa terdiri dari 3 sampai 6 pemain ya. Permainan bentengan dilakukan dengan menjaga benteng yang diwujudkan berbentuk tiang, kayu, atau bambu. Dapat juga menggunakan pohon hidup dan sebagainya ya, yang buat
benteng. Lalu permainan bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu pemain ini. Apabila dikejar oleh musuh dan tersentuh tangan oleh musuh, dianggap tertangkap. Pemain yang tertangkap di tempat tawanan. Jadi kalau yang tertangkap akan ditawan oleh tim yang dapat menangkapnya ya. Dan tugas tim teman yaitu menyelamatkan. Permainan ini dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila telah diselamatkan temannya. Nah, diselamatkan seperti gambar seperti berikut tadi ya, itu menyelamatkan temannya. Kelompok pemain dinyatakan mendapatkan nilai apabila dapat menyentuh base camp musuh. Berakhirnya permainan ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu menggendong atau dan sebagainya sebagai hukuman ya. Jadi di mana permainan bentengan ini juga membutuhkan koordinasi dan kekompakan antar tim ya, di mana kita dapat mempertahankan benteng kita supaya tidak diambil oleh musuh. Begitu juga kita berusaha ngambil atau menyentuh benteng orang lain ya, atau musuh kita. Permainan ini sangat menyehatkan, sangat menarik ya. Selain ada kerjasama, kejelian, lalu kita ada olahraganya juga, berlari ya, dan kita juga dapat melatih kekompakan untuk tim kita. Ketika kita menang ya, ketika kita menang atau dapat merebut, kita dapat memberi hukuman yang sudah disepakati, misal suruh menggendong dan sejenisnya. Itu adalah sebuah pencapaian atau keberhasilan ya, bukan suatu hukuman yang jahat, tetapi itu adalah kesepakatan bersama. Ya, untuk selanjutnya ini adalah permainan tradisional juga, yaitu dambukulan atau brok. Permainan ini biasa dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan ya untuk melakukan permainan ini. Diagram dambu bulan digambar di atas tanah atau sebagainya ya, dengan torehan batu runcing atau kapur dan sejenisnya. Dalam permainan ini biasa menggunakan alat yaitu benda pipih seperti pecahan genteng atau batu bata atau yang lainnya, yang penting yang pipih ya. Para pemain memulai permainan dengan pertama kita undi dulu siapa yang melakukan permainan pertama atau jalan pertama ya. Pemain berdiri di garis start menghadap garis hantam. Secara bersamaan mereka melemparkan batu yang dipegang dan tidak boleh melewati atau mengenai garis ya. Jadi harus sesuai kotak yang ada di situ ya, sesuai urutan. Dan jika orang pertama melakukan lompatan tadi bisa menyelesaikan dari kotak pertama, maka akan lanjut ke kotak kedua. Tetapi jika saat melempar alatnya tadi dia berada pada garis atau keluar dari kotak, maka akan diganti oleh pemain berikutnya. Ketika ada alat atau senjata kalian yang bentuk pipi itu tadi di dalam kotak, itu tidak boleh diinjak ya. Jadi kita tetap melakukan engklek. Kita tetap melakukan gerakan engklek itu sambil meraih dan mengambil senjata kita atau alat pipih kita ya. Ketika berhasil, maka akan dilanjutkan lagi sampai kotak-kotak berikutnya, di mana siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan dari kotak pertama sampai kotak terakhir dan nantinya akan memiliki sebuah
sawah ya, atau base camp yang itu hanya boleh dimiliki oleh dia dan tidak boleh diinjak oleh orang lain. Banyak-banyakan base atau banyak-banyakan sawah, maka dia akan disebut pemenangnya ya. Itu adalah permainan dampu bulan atau brok. Mungkin kalian juga sering memainkan di lingkungan kalian semua ya. Anak-anak, ini adalah beberapa permainan yang sering dilakukan anak-anak Santo Markus ketika mengisi waktu luang ya, dimana tujuan kami membuat video atau cara bermain ini adalah juga sebagai promosi kami, bahwa mendorong para orang tua untuk percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan SD Santo Markus 1. Di sini anak-anak selalu dalam awasan para guru, dan juga anak-anak difasilitasi dalam mengisi waktu-waktu luang yang positif ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja anak ya. Terima kasih anak-anak semua dan para orang tua murid. Selalu tetap semangat dan jaga kesehatan, dan God bless you. Bye bye. Selamat bertemu dan bergabung di SD Santo Markus 1. Dadah.